Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita semua pasti mempunyai orang tua. Bagi yang mengurus orang tuanya, baik karena orang tuanya sudah tua ataupun karena sakit, ada berita gembira. Apa berita gembiranya? Kalau ikhlas mengurus orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah menjadi wali Allah. Dari ngurus ibu tuh, dari ngurus ayah tuh, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wali Allah. Ya. Tak usah kerjakan ibadat sunat. Kalau memang sempat dan kuat mengerjakan itu lebih baik. Tapi biarpun hanya melakukan ibadat yang wajib-wajib saja, itu sudah cukup untuk mengangkat derajat dia menjadi wali Allah dengan sebab mengurus orang tuanya. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah titip salam kepadanya. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau suatu masa nanti ada orang Yaman namanya Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya. Dan jangan lupa kau minta doakan dia, karena doanya itu mustajab, kata Rasulullah. Ditunggu-tunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar tidak ketemu. Ketemunya di zaman Khalifah Umar. Suatu ketika ada rombongan dari Yaman. Khalifah Umar bertanya, adakah dari kalian yang bernama Uwais? Rombongan dari Yaman itu mengatakan, oh ya ada. Dia kami tugaskan untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan dari Yaman ke Madinah ini. Di mana dia? Kata Sayyidina Umar. Tuh di sana, di tempat pengembalaan kambing. Karena dia harus mengembala kambing. Nah, datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Di sana ada seorang anak muda dengan baju yang compang-camping. Sayyidina Umar menegurnya, Assalamualaikum. Dia pun menjawab, Waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Kata Umar. Ya, aku Uwais. Aku adalah Umar. Oh, Khalifah Umar, ada apa? Katanya. Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Mendengar itu Uwais terdiam. Mengalir air matanya dari matanya. Basah karena air matanya mendengar perkataan bahwa aku disuruh oleh Rasulullah untuk menjumpai engkau. Uwais bertanya, benarkah engkau disuruh oleh Rasulullah? Benar, kata Umar. Bahkan Rasulullah titip salam untuk engkau. Makin menangis lagi Uwais.
Alaikum wa alaihissalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar berkata, tidak hanya titip salam, Rasulullah juga menyuruhku minta agar engkau mendoakan aku, agar aku minta kepada engkau agar engkau mendoakan aku. Kemudian Uwais didoakan, Sayyidina Umar didoakan, Sayyidina Ali didoakan. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kau belum pernah bertemu Rasulullah? Uwais terus menangis mendengar itu. Kata Sayyidina Umar, apakah kau tidak rindu ingin berjumpa Rasulullah? Padahal kau ini hidup pada masa Rasulullah masih hidup. Uwais berkata, sungguh kerinduanku tidak bisa terbendung lagi. Betapa aku sangat rindu ingin berjumpa Rasulullah. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah menemui Rasulullah? Kata Uwais, karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kata Sayyidina Umar, kenapa kau tidak bisa pergi ke Mekah? Kata Uwais, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah? Karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kaget mendengarnya. Terus kenapa sekarang kau sudah bisa pergi ke sini? Uwais berkata, ibuku baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diri untuk bisa menjaga kambingnya, agar aku juga bisa sampai ke Mekah. Tapi Rasulullah sudah tiada. Aku tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Uwais, biarpun kau tidak bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah titip salam kepadamu. Kalau kita pikir ya, mana yang lebih utama, Rasulullah atau ibunya Uwais? Pasti kita jawab Rasulullah. Tapi ternyata disebabkan mengabdi kepada ibunya, mengurus, merawat ibunya, Rasulullah titip salam kepadanya. Ya Allah. Coba kita bayangkan nih supaya bisa kita rasakan. Kalau Rasulullah titip salam dengan kita ini gimana? Apa rasanya? Ya, Sultan Hamid, ada orang mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dia katakan, sampaikan kepada Hamidku. Dikatakan, sampaikan ini kepada Hamidku. Berkata begitu saja, begitu gembiranya Sultan Hamid itu. Disuruh orang itu mengulang-ulang, dikasih uang oleh Sultan Hamid. Nah, ada seorang ibu sedang di jalan ditanya, ibu pernah bertemu Rasulullah? Tidak, katanya. Sambil senyum dia menjawab. Ibu tidak pernah melihat Rasulullah? Tidak pernah. Bu, bagaimana kalau hari ini, saat ini ibu dapat berjumpa melihat Rasulullah? Mendengar itu, ada kan videonya itu? Ibu itu terdiam, langsung menangis. Ya. Siapapun ya, kalau berjumpa Rasulullah, ya Allah, orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Rasulullah pasti tak sanggup. Itu satu kegembiraan yang besar. Apalagi ini Rasulullah titip salam. Ya. Rasulullah titip salam kepada kita, ya Allah. Jadi sebab dia mengurus ibunya nih, merawat ibunya, Rasulullah titip salam pada dia. Jadi jangan dianggap enteng amalan mengurus ibu di rumah. Kalau Uwais mau pergi menjumpai Rasulullah di Mekah atau di Madinah,
ibunya pasti akan mengizinkannya. Hanya Uwais berkata, kalau aku pergi, siapa yang mengurus ibuku? Tapi asbab dia mengurus ibunya, Rasulullah titip salam kepadanya. Rasulullah bersabda, jika kau berjumpa Uwais, mintalah kepadanya ya agar dia mendoakanmu. Doanya mustajab. Dia tidak dikenal penduduk bumi, tapi sangat dikenal penduduk langit. Ya Allah, ternyata mengurus ibu ya adalah amalan yang sangat luar biasa, sangat tinggi derajatnya dan sangat besar pahalanya. Ya, bukan saja ibu, yang mengurus ayah juga sama ganjarannya. Ya. Nah, tapi kalau mengurus ibu ini memang ayah atau ibu ya, apalagi lagi sakit, itu memang ekstra harus sabar ya. Memang harus sabar. Ya, ndak lagi sakit pun harus sabar. Kadang-kadang kan ibu atau orang tua kita nih mungkin pemarah ya, ataupun punya apa. Nah, sementara orang ini ya, kalau dia mau mendapatkan derajat wali Allah, dia harus mengikuti firman Allah surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Artinya kau jangan berbuat syirik. Jadi orangnya ini syaratnya pertama dia jangan berbuat syirik. Jangan ke dukun, jangan nyembah pohon, apa segala macam. Nah, yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara haduma au kilahuma fakul lahuma uffin. Ya. Jika dia memang dalam pemeliharaanmu, dalam perawatanmu, jangan sekali-kali berkata jangan dimarahkan dia. Mak nih, bapak nih, tidak boleh. Sabar. Walatan harhuma, jangan juga kau membentaknya. Tidak boleh. Emak nih udah dibilang jangan gitu, tidak boleh. Tidak boleh wala tanharhuma. Kalau kita mau dapat derajat wali Allah ni, tidak usah dibentak dia. Ya. Fakullahuma qaulan karima, dan ucapkan kepadanya perkataan yang mulia. Ngomong yang enak-enak aja. Kalau tanya emak ni mau apa mak? Ya. Bapak mau apa pak? Mau kepengin apa? Ya. Tawarkan. Ya. Derajatnya wali Allah. Tidak usah ibadah sunnah. Tidak usah lakukan yang wajib-wajib ya. Terangkat derajatnya menjadi wali Allah ya. Tapi tadi kuncinya sabar ya. Nah, dunia ini adalah ladang akhirat. Pangkat derajat kita di akhirat nanti ditentukan dengan amal kita di dunia. Ya Allah. Jadi beruntung orang sebenarnya dia dapat tugas untuk merawat ibunya ya. Dia punya kesempatan untuk mencapai derajat wali Allah. Ini satu tangga di atas, di bawah Nabi ya. Karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Derajat yang tertinggi itu adalah wali Allah. Nah, derajat wali Allah bisa dicapai dengan kita berkhidmat kepada orang tua kita ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.